Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin berbahagia, wabil khusus generasi muda. Sebentar lagi Mahkamah Konstitusi akan membacakan amar keputusannya tentang bagaimana hasil pemilu Pilpres 2024 ini. Ini suatu yang sangat menentukan perkembangan bangsa kita ke depan. Maka pada kesempatan ini marilah kita kaji secara jernih, secara tenang, bagaimana sebenarnya Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara ini. Jadi begini, pasangan 01, pemohon 1, pasangan 03, pemohon nomor 2, itu memiliki kesamaan pendapat. Umumnya banyak yang sama dan ada beberapa perbedaan penekanan pendapat. Nah, secara umum garis besar dari pendapat kedua paslon ini, dia berpendapat begini. Jokowi, Presiden Jokowi di sini berusaha kuat untuk memenangkan putranya paslon 02. Kemudian di sini azas pemilu bebas, rahasia, jujur dan adil ini mempengaruhi. Jadi ini menurut pendapat kedua paslon ini kekuatan Jokowi mempengaruhi pemilu Pilpres ini mempengaruhi azas bebas, rahasia dan jujur dan adil ini. Nah, inilah yang dimohonkan oleh paslon untuk diperiksa. Apakah pendapatnya itu benar ataukah pendapatnya itu tidak didukung oleh fakta-fakta hukum. Jadi itu yang dia mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi permohonan ini sebenarnya suatu permohonan yang sangat serius. Sebab dia berpendapat Presiden Jokowi ini melakukan pengaruh sehingga berakibat azas Pilpres ini terganggu atau Pilpres ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya, sehingga berapapun hasilnya yang ditetapkan oleh KPU itu tidak ada artinya karena terganggu tadi. Oleh sebab itu dia memohon supaya ini diulang. Nah, lalu apa kewajiban Mahkamah Konstitusi? Kewajibannya adalah memeriksa ini, memeriksa secara tuntas. Apakah permohonannya kedua paslon itu bisa dikabulkan atau ditolak? Tentu harus memiliki dasar. Tidak sekedar pertimbangan semata-mata, tetapi berdasarkan keyakinan hakim yang dibentuk oleh fakta-fakta persidangan. Nah, fakta-fakta persidangan itu adalah soal jawab antara pihak yang berpendapat dengan pihak yang dikenai pendapat dari presiden. Nah, oleh sebab itu saya melihat ada satu keanehan di sini. Keanehannya yaitu kenapa Mahkamah Konstitusi tidak menghadirkan Jokowi. Presiden Jokowi ini menjadi sangat penting untuk dihadirkan. Sebab apa yang menjadi pendapatnya kedua paslon ini kan belum tentu benar. Maka Presiden Jokowi harus memiliki hak untuk menjelaskan. Misalnya, sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan belum saatnya putranya menjadi cawapres. Tetapi beberapa waktu kemudian dia mengatakan ya kalau anak sudah menginginkan orang tua tinggal merestui. Nah, ini kan belum tentu sesuatu yang salah. Harus diperiksa di persidangan itu. Nah, kemudian juga yang jadi persoalan itu misalnya Jokowi membagi-bagikan bansos. Bukan persoalan membagikan beras itu sesuatu yang melanggar undang-undang. Tetapi ketika dia membagikan itu, apakah itu berdampak bagi terjadinya azas luber jurdil itu? Itu persoalannya. Jadi ini bukan sekedar pemeriksaan pasal-pasal hukum saja, tetapi ini haruslah pemeriksaan perilaku presiden bersama timnya, perilaku pemilih,
Ini bagaimana hubungannya? Jadi Presiden Jokowi itu berhak dan sangat diharapkan, katakanlah wajib untuk hadir, menjelaskan, menanggapi pendapat yang diungkapkan oleh paslon 01 dan 03. Jadi ini tidak perlu terkecoh dengan istilah nepotisme, melanggar pasal undang-undang apa. Bukan itu masalahnya. Ini Jokowi, menurut pendapatnya pemohon, itu berusaha untuk memenangkan paslon nomor 2 yang dia memberikan pengaruh dan berakibat mengganggu kebebasan luber-jurdilnya pilpres. Itu yang jadi persoalan. Nah, jadi itu pertama, Jokowi harus hadir, tetapi dalam kenyataannya tidak dihadirkan, ini aneh. Nah, setelah Jokowi dihadirkan, itu para menterinya yang juga adalah ketua umum partai pengusung, itu juga harus dihadirkan, bukan sebagai menteri. Dia sebagai lingkaran yang mengusung paslon itu. Kemudian juga harus dihadirkan menteri yang tidak berpartai, yang juga menggunakan pengaruhnya untuk mengopinikan bahwa program ini, program itu semua atas kebaikannya Presiden Jokowi, lalu saatnya lah untuk membalas budi baik Presiden Jokowi. Nah, apakah dia juga melakukan opini semacam itu atau tidak? Itu kan harus diperiksa. Begitu juga dengan para pejabat setingkat menteri atau di bawah menteri, kemudian juga para pengusaha yang sangat dekat dengan para pejabat dan bahkan dengan para presiden karena demi untuk kelancaran usaha mereka. Nah, ini pun juga harus diperiksa seberapa jauh dia ikut berusaha mempengaruhi luber-jurdilnya tadi itu. Sampai pada tingkat pejabat di bawah, sampai tingkat kelurahan. Karena presiden ini kan memiliki suatu kelompok kerja yang sangat besar ini, yang sangat dahsyat ini. Nah, inilah yang harus diperiksa. Apakah tim kerja presiden yang dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke kecamatan pedesaan ini, itu memberikan pengaruh yang netral saja terhadap pilpres, ataukah memberi hubungan yang positif malah, atau sebaliknya memberikan pengaruh yang negatif yang menyebabkan azas daripada luber-jurdilnya pilpres ini terganggu, yang berakibat memang harus ya tidak bisa disahkan, harus dibatalkan. Jadi itu yang harus dibahas ya. Jadi bukan terjebak kepada pelanggaran pasal ini pasal itu ya. Nah, untuk membahas itu karena ini menyangkut 200 juta pemilih, tidak bisa dengan pendekatan person-person saja, maka harus digunakan berbagai macam disiplin ilmu. Dan ya ini para yang terlibat sendiri tidak boleh mengatakan bahwa pendekatan ilmu pemerintahan, birokrasi, psikologi, sosial itu sekedar narasi saja, bukan. Itu satu ilmu. Ekonomi metrik misalnya, itu satu kemampuan analisis yang bisa menjelaskan apakah pengaruh itu bersikap positif atau negatif, apakah pengaruh itu berlangsung secara nyata, secara signifikan. Jadi memang harus menggunakan pendekatan-pendekatan di luar ilmu hukum untuk pembuktian itu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung, tiba-tiba melompat kepada rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan. Nah, bagi saya ini aneh saja. Ini aneh sekali dan menjadi satu pertanyaan besar, apakah amar keputusan Mahkamah Konstitusi ini bisa menjadikan titik temu dari semua pihak yang berbeda-beda pendapat secara berseberangan diametral. Sebab seharusnya mereka itu bertemu dengan amar keputusan. Tetapi kalau begini caranya, Mahkamah Konstitusi kelihatannya tidak memberi jaminan untuk mempertemukan para pendapat yang berbeda ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.